Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 5, tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share. Perhatikan gambar berikut. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi diantaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu. Sekarang, marilah kita membaca teks yang berjudul Rumah Betang Uluk Palin. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter dengan tinggi 5-6 meter dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun, rumah ini diperkirakan pertama kali dibangun oleh komunitas Taman Baloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian, rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di Santero, Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan rumah tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Nah, ini adalah rumah betang Uluk Palin, yaitu rumah adat dari Kalimantan. Setiap daerah di Indonesia memiliki rumah adat dengan bentuknya masing-masing. Bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung. Ini bertujuan untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Bagaimana dengan rumah adat di daerahmu? Tulis jawabannya pada kolom komentar. Ayo berdiskusi. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada teks rumah betang Uluk Palin? Dari teks yang sudah kita baca, kita mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang pertama, rumah betang terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Yang kedua, rumah betang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak. Yang ketiga, rumah betang berukuran panjang 268 meter dan tinggi 56 meter. Yang keempat, rumah betang merupakan bagian terpenting dari kehidupan. Dan yang kelima, pada tanggal 13 September 2014 malam, terjadi kebakaran rumah betang Uluk Palin. Yang kedua, apa keunikan rumah betang Uluk Palin? Rumah betang Uluk Palin memiliki beberapa keunikan. Yang pertama, rumah betang sangatlah besar. Yang kedua, bentuknya memanjang. Yang ketiga, terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam rumah betang. Yang keempat, dibangun tinggi dari tanah yang bertujuan untuk menghindari dari binatang buas. Yang kelima, banyak terdapat di pinggiran sungai-sungai Kalimantan. Keragaman budaya di Indonesia. Negara Indonesia memiliki banyak keanekaragaman budaya. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan budaya yang dimiliki itu beragam bentuknya, di antaranya bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, dan kesenian daerah.
Keragaman budaya di Indonesia berupa bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut. Bahasa Indonesia, saya. Bahasa Jawa, aku atau kulo. Bahasa Bali, titiang. Bahasa Papua, sa atau ayah. Ini adalah contoh keragaman bahasa daerah di Indonesia. Keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Hal ini karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Keragaman budaya rumah adat di Indonesia. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda. Berikut nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, rumah panggung dari Jambi. Yang kedua, rumah Krongbade dari Aceh. Yang ketiga, rumah Bolon dari Sumatera Utara. Yang keempat, rumah Gadang dari Sumatera Barat. Yang kelima, Gapura Candi Bentar dari Bali. Keragaman budaya pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyak suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Berikut beberapa nama pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, pakaian adat Ele Balang dari Aceh. Yang kedua, pakaian adat Ulos dari Sumatera Utara. Yang ketiga, pakaian adat Payas Agung dari Bali. Yang keempat, pakaian adat Bundo Kanduang dari Sumatera Barat. Yang kelima, pakaian adat Kebaya dari Jawa Barat. Keragaman budaya tarian adat di Indonesia. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Berikut beberapa nama tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, tari Syodati dari Aceh. Yang kedua, tari piring dari Sumatera Barat. Yang ketiga, tari kecak dari Bali. Yang keempat, tari tortor dari Sumatera Utara. Yang kelima, tari campak dari Bangka Belitung. Keragaman budaya lagu daerah di Indonesia. Selain tarian adat, salah satu kesenian daerah budaya Indonesia yaitu lagu daerah. Berikut adalah beberapa lagu daerah yang berasal dari daerah di Indonesia. Yang pertama, lagu Bungong Jeumpa dari Aceh. Yang kedua, lagu Mariam Tomong dari Sumatera Utara. Yang ketiga, lagu Ayam Den Lapeh dari Sumatera Barat. Yang keempat, lagu Jali Jali dari Jakarta. Yang kelima, lagu Jangir Dewa Ayu dari Bali. Yang keenam, lagu Apuse Kongkondao dari Papua. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha yang bergerak dalam mengolah sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk dalam bidang agraris diantaranya persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Usaha persawahan dan perkebunan. Umumnya usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah perdesaan karena tanahnya masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik atau penanaman dengan media air, atau dengan vertikultur, yaitu bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija.
Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya berupa cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha peternakan. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakkan antara lain seperti sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Usaha di bidang perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Usaha ekstraktif. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut usaha di bidang ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu seperti bidang pertambangan, berburu, dan penebangan hutan. Usaha di bidang ekstraktif seperti penambangan, berburu, dan penebangan hutan tentu harus dilakukan dengan bijaksana. Jika tidak melakukan dengan bijaksana, maka akan menimbulkan kerugian yang dapat merugikan diri kita sendiri. Ayo berdiskusi. Setelah kita mempelajari mengenai keragaman budaya dan keragaman bidang usaha, apa saja bentuk-bentuk sikap toleransi atas keragaman budaya di lingkungan tempat tinggalmu yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menghargai dan menghormati budaya orang lain karena setiap orang memiliki budaya dan ciri masing-masing setiap daerahnya. Yang kedua, bekerja sama dan tolong-menolong antar sesama. Yang ketiga, menghargai setiap keyakinan yang dianut oleh orang lain. Yang keempat, hal yang paling kecil sebagai bentuk toleransi yaitu 3S, sapa, salam, dan senyum. Yang kelima, menghormati perbedaan dan lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk sikap toleransi kita atas keragaman budaya di lingkungan tempat tinggal kita. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Yang pertama, kita telah belajar mengidentifikasi peristiwa pada teks. Yang kedua, kita telah belajar mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, kita telah belajar mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Yang kedua, sebutkan jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Yang ketiga, tuliskan bentuk-bentuk sikap toleransi atas keragaman budaya. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.